Hi guys, how are you today? I hope you are fine. So, today we are going to learn about past perfect tense. Masih ingat di video sebelumnya kan kakak membahas tentang present perfect tense ya? Terus, bedanya sama past perfect tense itu apa? Oke, kakak tanya nih, fungsi dari present perfect tense itu apa? Ada yang masih ingat kah? Ada yang masih ingat? Oke, present perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sudah atau belum terjadi. Ya, jadi kan fokusnya sudah atau belum gitu ya. Terus bedanya sama past perfect tense itu apa? Jadi, bedanya sama past perfect tense, dia digunakan untuk menjelaskan sesuatu peristiwa yang sudah atau belum terjadi, tetapi sebelum peristiwa yang lain terjadi di masa lampau. Contohnya nih ya, biar lebih mudah untuk membayangkan maksudnya itu apa sih Kak? Nah, sebelum kalian menonton video ini, kalian ngapain? Nah, mungkin ada yang nonton anime, atau mungkin ada yang ngerjakan PR. Bantu mama Kak ke pasar, nganterin ke pasar boleh juga ya. Jadi, kalau kalian ingin menjelaskan peristiwa-peristiwa itu, bisa menggunakan past perfect tense. Contohnya ya, misalnya sebelum kalian menonton video ini, kalian sudah belajar gitu ya. Jadi, kalian bisa menyebutkan peristiwa yang sudah belajarnya tadi menggunakan past perfect. Jadi, kalimatnya menjadi I had studied, gitu ya. Oke, ini kakak ilustrasikan dengan sebuah garis waktu. Misalnya, di sini adalah now. Nah, now berarti kan sekarang ini ya, masa sekarang ini. Terus ada future. Ini ya. Kemudian ada past. Nah, ini udah jelas ya, garis waktunya ada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Terus letaknya past perfect itu di mana, Kak? Jadi gini, kita fokus pada yang past tense ini ya, yang past. Namanya aja past perfect. Berarti garis waktunya di past. Oke. Jadi misalnya peristiwa yang pertama ini, kalian itu lagi belajar bahasa Inggris misalnya ya. Ini peristiwa A, yaitu belajar bahasa Inggris. Tapi ada peristiwa lain sebelum belajar bahasa Inggris. Kita letakkan posisinya di sini misalnya ya. Nah, ini misalnya kita kasih kode B saja untuk menjelaskan bahwa peristiwa ini sudah terjadi lebih awal daripada peristiwa yang A. Contohnya sebelum belajar bahasa Inggris, kalian nonton film gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, jika kalian ingin menjelaskan nonton filmnya ini, kalian menggunakan past perfect. Tulisannya adalah I had watched a movie misalnya ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini struktur kalimatnya itu seperti apa guys? Yang mencolok. Ya, ada kata had ya. Kemudian di sini ada kata watched. Ada yang bisa nebak dia itu verb berapa? Watched. Watch memang bisa digunakan untuk verb 2 ataupun verb 3. Tapi, nah sama nih kayak present perfect. Kalau tensesnya itu perfect, berarti dia membutuhkan verb berapa guys? Verb 3. Nah ini berarti kita tulis aja verb 3. Pakai had. Nah, seperti ini ya untuk merangkai kalimatnya. Supaya lebih jelas, kakak akan tulis formulanya secara lengkap.
Nah, rumusnya kayak gini guys. Jadi memang agak mirip sama present perfect tense. Bedanya kata has atau have dirubah menjadi had karena bentuk past tense gitu ya. Jadi untuk yang kalimat positif formulanya adalah subjek ditambahkan had, subjek apapun ya. Jadi tidak ada pengecualian seperti present perfect tense. Kemudian diikuti dengan verb 3 atau been kalau tidak ada kata kerjanya. Kemudian yang negatif, berarti ada kata tidak atau belum dikerjakan itu ya. Jadi had kita rubah menjadi hadn't. Itu saja perbedaannya. Untuk yang interrogatif, kita memindahkan kata had menjadi awal kalimat, had, diikuti dengan subjek dan verb 3 atau been. Nah, contoh nih ya, kakak kasih contoh misalnya dalam bahasa Indonesia ada kalimat saya telah menulis suratnya. Misalnya nih, ada mama kalian tanya, kamu tadi udah nulis suratnya tah? Gitu. Udah nulis suratnya kah? Sebelum kalian misalnya main game atau apa gitu ya. Nah, kalau kalian ingin menjelaskan bahwa kalian itu sebelumnya sudah menulis surat itu, kalian kan pakai past perfect tense ya. Jadi, dari kalimat saya telah menulis suratnya, kita tulis saja bahasa Inggrisnya. Saya, bahasa Inggrisnya apa guys? I. Nah, setelah subjek, tadi kita perlu menambahkan apa? Di sini? Oke, sudah ditemukan ya? Had. Oke, kita tulis had. Kemudian menulis. Nah, ini kan sudah ada kata kerjanya ya. Berarti kata kerja bentuk keberapa yang kita pakai? Benar, verb 3. Menulis itu kan kata kerjanya write ya. Berarti verb 3-nya apa? Ada yang tahu? Written. Oke. I had written suratnya. The letter. Nah, udah beres ini ya untuk yang kalimat positif. I had written the letter. Itu kalau kalian udah menulis suratnya. Tapi gimana kalau kalian itu belum menulis suratnya? Berarti dijadikan kalimat negatif. Nah, tadi ya, yang perlu kita rubah hanya kata had menjadi hadn't atau had not. Oke. I hadn't Nah, ini ya. Jadi kalau kalian ingin bilang ke mama kalian, saya belum menulis suratnya, Ma. Jadi kalian pakai ini ya. I hadn't written the letter. Oke, terus kalian sebagai mama menanyakannya gimana? Kamu sudah menulis suratnya kah? Berarti diawali dengan kata had. Nah, setelah had apa guys? Subjek ya. Berarti kan ini nggak mungkin menanyakan diri sendiri kan namanya ya. Berarti kan menanyakan ke anaknya. Sudahkah kamu? Berarti had you. Kemudian menulisnya tetap kita tulis written the letter. Nah, ini udah beres nih guys. Sudah tepat untuk menuliskan past perfect tense-nya. Jadi gimana? Sudah paham untuk membuat kalimat dalam past perfect tense? Oke, kalau udah paham, habis gini kakak akan memberikan contoh soal yang bakalan kita kupas bareng-bareng ya. Nah, ini guys kakak sudah siapin 2 soal yang mana harus dirubah menjadi past perfect tense. Oke, kita lihat soal yang pertama ya. Tom ... dalam kurung teks
Jadi kan artinya Tom mengambil sepedanya dan sedang berusaha untuk memperbaikinya. Kira-kira nih kalau kakak tanya, si Tom ini ngambil sepedanya dulu atau memperbaikinya dulu? Nah, udah pasti ngambil dulu ya. Kalau belum diambil, apa yang diperbaiki, gitu kan? Oke, berarti kalimat yang menyatakan bahwa Tom mengambil sepedanya menggunakan tenses past perfect, gitu ya. Oke, kata kerjanya ini kan take ya. Berarti setelah subjek Tom, kita kasih kata apa guys? Tadi masih ingat? Had. Oke, kita tulis di sini kata had. Kemudian dalam kurung ini tidak ada kata not ya. Berarti dia tidak mengindikasikan kalimat negatif. Sehingga setelah kata had, kalian cukup menambahkan verb 3 dari kata take. Nah, verb 3-nya apa ini guys? Take. Jadi taken. Oke. Nah, sip. Jadi kalimatnya menjadi Tom had taken his bike and was trying to fix it. Jadi artinya adalah Tom telah mengambil sepedanya dan sedang berusaha untuk memperbaikinya. Ini peristiwanya di masa lampau ya. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Ada suatu kalimat yang mana nanti kita perlu merubahnya menjadi satu kalimat. Ini kan ada dua peristiwa ya. Nanti akan ada perubahan. Karena apa? Di sini ada kata both dan check. Tidak ada kata had ya. Berarti dari kedua kata ini tidak ada yang past perfect. Sehingga kita harus menentukan peristiwa mana yang termasuk past perfect. Kita baca terlebih dahulu soalnya. I bought a ticket. Then I checked the numbers. Artinya adalah saya membeli sebuah tiket, lalu saya mengecek nomor-nomornya. Oke, berarti mana yang terlebih dahulu subjek lakukan? Apakah mengecek nomornya ataukah membeli tiketnya? Sudah pasti membeli tiketnya ya. Apa yang dilihat angkanya kalau nggak ada tiketnya, gitu kan? Oke, berarti nah ini ada typo nih guys ya. Ini kayak anak-anak zaman sekarang kalau chatting ada yang typo, jadi after bukan after. Oke, sorry guys. After. Nah, berarti ini nanti diperlukan kata after di awal kalimat. Tadi ya, yang pertama-tama dilakukan itu berarti kan yang membeli tiket. Berarti after I, kemudian setelah subjek untuk past perfect kita tambahkan kata had. Oke, after I had. Nah, setelah had berarti kan verb 3 atau been kalau nggak ada kata kerjanya. Di sini kan ada kata both. Berarti kata kerja ya, membeli. Both itu kan tadi verb 2. Dijadikan verb 3. Berubah atau enggak guys? Ada yang tahu? Jadi tidak berubah ya, karena ini termasuk irregular verb, gitu ya. Oke, ini jadinya adalah I had bought a ticket Nah, ini kan awalnya ada kata then, lalu. Tapi karena di sini sudah ada kata setelah, berarti kalian tidak perlu menuliskan then-nya lagi. Langsung aja ini ditulis I check the numbers. I check the numbers. Nah, udah beres nih guys ya. Jadi karena tadi peristiwa membeli tiket lebih dahulu dikerjakan, maka kita perlu merubahnya menjadi past perfect. Kemudian untuk peristiwa yang lain tidak perlu dirubah, karena kan dia terjadinya setelah peristiwa pertama ini ya. Jadi kalau kakak baca lengkapnya adalah after I had bought a ticket, I checked
the numbers. Oke guys, sampai sini sudah paham? Tapi sebelumnya kakak rangkum ya supaya lebih jelas. Jadi tadi past perfect fungsinya adalah untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sudah atau belum terjadi sebelum peristiwa lain terjadi di masa lampau. Jadi gampangannya adalah poinnya sesuatu yang terlebih dahulu terjadi, gitu ya. Untuk rumusnya, kalimat positif, subjek ditambah head, kemudian verb 3 atau been kalau tidak ada kata kerjanya. Kemudian untuk yang negatif, hanya merubah kata head menjadi headed, ya, untuk menandakan kalimat negatif. Atau lengkapnya adalah had not, gitu ya. Untuk kalimat interrogatif, head-nya kalian letakkan di awal. Setelah itu diikuti dengan subjek, verb 3 atau been. Nah, ini tanda tanyanya. Oke guys, sampai sini sudah paham untuk past perfect tense-nya? Kalau sudah, di video selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang kalimat pasif dari past perfect. Oke guys, see you.